Selamat datang kembali di channel YouTube Berbagi Digital. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan pivot table. Nah, apa sih itu pivot table? Pivot table adalah fitur yang ada pada Excel maupun di Google Sheet yang biasa digunakan untuk merangkum, menganalisis, mengeksplorasi, dan menyajikan data. Nah, dengan penggunaan pivot table ini, kalian itu akan lebih mudah karena dapat mengelompokkan data yang besar, bisa juga menghitung total, dan membuat perbandingan tanpa harus menulis rumus yang begitu rumit. Nah, ada 4 fungsi utama pada pivot table. Yang pertama adalah untuk menyaring atau untuk mensortir. Kemudian yang kedua adalah untuk mengelompokkan datanya, mengelompokkan kategorinya. Kemudian ketiga itu adalah untuk menghitung total rata-rata. Dan yang keempat adalah untuk bisa membuat laporan yang persisten. Nah, mari kita coba untuk mempraktekkan penggunaan dari fitur pivot table yang ada pada Excel ini. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa saya di sini memiliki tabel master ya. Nah, tabel ini adalah tabel untuk pembayaran pendaftaran mahasiswa. Nah, di sini ada nama, ada kelas, ada pembiayaan, ada uang pangkal, ada SPP, serta ada total. Misalkan gini, kita diminta untuk menampilkan berapa banyak sih kelas karyawan ini, maksudnya berapa banyak pendapatan atau pemasukan dari kelas karyawan ini. Nah, kita nanti akan menyajikannya kita dalam bentuk pivot table. Jadi, mari kita mempraktekkan langsung. Contoh, yang pertama harus kita lakukan di sini adalah silakan kamu klik di sel manapun, tapi masih dalam satu tabel ini ya, di sel manapun juga. Misalkan saya di sel inilah langsung di nama boleh. Kemudian masuk insert, lalu pilih pivot table. Nah, ini sudah terseleksi ya tabel masternya. Kamu bisa menggunakan new worksheet atau existing worksheet. Nah, kalau kamu menggunakan new worksheet artinya tabel pivotnya akan berada di worksheet yang baru. Tapi kalau kamu menggunakan existing worksheet, maka tabel pivotnya masih ada di dalam sini. Contoh seperti ini. Oke, maaf. Ini kamu pilih dulu. Kita mau menggunakan yang existing worksheet ya. Artinya, nah kita ada tempatkan dulu di sel I4 ini. Oke. Nah, ini adalah fitur dari pivot table. Pivot table ada di sini dan masternya ada di sini. Namun biasanya saya kurang suka untuk menempatkan pivot table dalam satu master atau dalam satu tabel yang sama. Jadi saya biasa menggunakan di existing worksheet atau di worksheet yang baru. Oke, kita delete aja nih. Tadi kita mulai lagi. Insert pivot table from table. Nah, ini new worksheet. Nah, ini. Jadi saya menempatkannya di worksheet yang baru. Kita rename pivot table misalkan. Oke. Tadi misalnya kita ingin menampilkan laporan berapa banyak sih kelas karyawan itu revenue-nya atau pemasukannya masing-masing mahasiswa atau total mahasiswa. Yang pertama, kita di sini tempatkan dulu. Tadi kita ingin melihat kelas. Nah, kelas itu ada di dalam baris. Nah, jadi kita memiliki ada 4 kelas ya, kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas KIP, sama kelas reguler. Nah, tadi kita jelaskan kita ingin menampilkan berapa sih mahasiswa yang di kelas eksekutif maupun kelas karyawan maupun KIP dan reguler. Nah, dari kelas ini kamu bisa drag lagi di sini. Nah, ini ya, kalian bisa melihat kelas eksekutif ternyata ada 25 orang, kelas karyawan ada 98, kelas KIP ada 10, dan kelas reguler ada 96. Ini kamu bisa di rename aja, namanya jumlah. Kita ketik ada jumlah. Nah, terus kita pengen tahu berapa sih SPP masing-masing mahasiswa untuk masing-masing kelas. Nah, kita bisa drag lagi di sini rows. SPP kita di rows.
Nah, jadi seperti ini. Jadi SPP-nya ini ada SPP ini ada yang 2.500.000, ada 1 orang, terus ada yang SPP-nya 4 juta, itu ada 22 orang, ada yang SPP-nya 6.850.000, itu ada 1 orang. Nah, kemudian berapa uang pangkalnya? Nah, kalau uang pangkal kita bisa tarik lagi di values. Nah, ini uang pangkal. Kita bisa, misalkan kalau misalkan kita mau menampilkan posisinya ya, jumlah dulu baru uang pangkal, lah kita tinggal tarik aja di sini. Nah, seperti itu. Kita rename lagi. Ini uang pangkal misalkan ya. Uang pangkal. Uang pangkal. Oke. Uang pangkal. Oh, uang pangkal sudah ada, jadi kita UP gitu aja. UP. Nah, oke. Nah, ini kan tampilannya formatnya masih ini ya, nggak jelas, jadi kita bisa di sini. Tadi yang namanya UP ini kita rename, value setting. Kamu bisa format di number format ini, pilih yang accounting. Oke, 2 digitnya dihilangin. Nah, jadi segini. Totalnya itu ada 79. Ada 79 uang pangkal. Rinciannya ini, breakdown-nya ini. Ya. Jadi di sini ada sekitar berapa ini? Nah, ini breakdown-nya ya, masing-masing di breakdown dengan otomatis di pivot table ini. Kemudian kita coba cari uang pangkal udah, SPP-nya di sini ya, SPP-nya di sini. Ya berarti kita pengen tahu totalnya. Totalnya berapa? Kalau misalnya SPP mau dirincikan lagi, bisa SPP di sini masukin lagi. Nah, sama nih SPP-nya. Artinya 8 berapa nih? Uang pangkalnya sekian, SPP-nya. SPP kan biasanya lebih mahal ya SPP-nya. Nah, kita sama ini kita rename dulu SPP aja gitu ya. SPP. Nah, SPP. Total SPP. Oh, karena kenapa ini sudah namanya sudah ada ya, jadi nggak bisa di rename di sini. Tapi berarti di sini si uang SPP kita aja ya, SPP. Nah, di sini seperti biasa ya, ini kan kamu mau mengubah format tampilannya, tadi bisa dari sini. Yang biar dijadikan bahwa format ini adalah berformat currency atau mata uang. Tapi saya biasanya menggunakan accounting aja dah. Dari sini ya bisa accounting. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Nah, ini ada. Jadi ini sudah ketahuan ya secara detail. Nah, grand totalnya juga sudah kelihatan. Nah, kemudian totalnya, jadi kita akan mengetahui berapa sih total keseluruhannya dari kelas eksekutif, total dari hasil penjumlahan uang SPP, uang pangkal, totalnya berapa. Nah, ini kan kebetulan di tabel masternya kan sudah ada ya. Kita tinggal tarik aja lagi di sini. Nah, mana itu? Totalnya tarik aja di sini. Nah, ini totalnya. Sama, kita totalnya kita format di values, kemudian pilih number formatnya, accountingnya. Sip. Nah, ini teman-teman ya. Jadi subtotal ini ya kita nyebutnya. Subtotal. Ini nggak ada subtotal. Nah, dari sini totalnya keseluruhan seperti ini.
ada 1.754 itu. 1.754.750.000. Nah, ini adalah total keseluruhan dari komponen pembayaran uang SPP, uang pangkal, dikalikan jumlah mahasiswa dari semua kelas. Di sini ada kelas eksekutif, ada kelas karyawan, ada kelas KIP. Nah, kita juga misalkan pengen tahu masing-masing mahasiswa itu pembayarannya, riwayat pembayaran seperti apa. Nah, kita bisa menampilkan misalkan mahasiswa ya. Tadi kan kita mau cari camaba lah, atau kita tinggal di drag aja di ini nih, di filter. Jadi namanya kita masukin ke filter. Misalkan gini, kita mau mencari atas nama siapa? Ahmad Iqbal misalnya. Nah, ini rincian dari Muhammad Iqbal. Nah, ini artinya Muhammad Iqbal total pembayarannya ada 4 juta. Ya, uang SPP-nya nih ya, uang SPP 4 juta. Terus ininya apa namanya? Uang pangkalnya 3 juta. Pembayarannya 7.150.000. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus misalkan gini, kita ingin tahu bahwa mahasiswa ini dia itu masuknya kategori pembayarannya apa? Apakah dia tuh dari pembayaran mandiri, pembayaran dari subsidi KIP, atau beasiswa yang lain. Nah, kita tinggal menampilkan informasi yang mau kita tampilkan, tinggal ditaruh aja di sini. Misalkan gini, ini pembiayaannya kita pengen tahu nih dari mana. Nah, ini ternyata KPT gitu, dari kelas KPT. Terus misalkan Alvin Kristia, ini ke pembayaran mandiri, seperti itu. Nah, itulah teman-teman penggunaan terkait penggunaan dan cara kerja pivot table. Nah, ini adalah fitur-fitur dari pivot table. Mungkin kalian juga pengen melihat cara ininya ya, cara men-setting pivot table. Kalian bisa coba di sini nih. Apakah nanti kamu mau menggunakan seperti ini tampilan pivot table-nya? Apakah nanti kalian mau menggunakan seperti ini? Terserah preferensi masing-masing, enaknya seperti apa. Kalian bisa merubah-rubah atau area terseleksi seperti ini. Tapi saya pribadi biasanya lebih enak seperti ini ya. Jadi kita tinggal drop and drag seperti ini. Baik, itu sekian dulu video pembelajaran kali ini terkait fungsi dan cara kerja pivot table. Silakan kalian subscribe, like, dan share jika memang video pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu. Tunggu video-video selanjutnya. Saya akan terus mengupload video-video edukasi lainnya terkait penggunaan penggunaan Excel ini. Sekian dan terima kasih.